Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Febri Hardianto dan Eli Mazila, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, dengan dosen pengampu Ibu Fitri Kurniawati MESY. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang portofolio syariah. Jadi seperti apa penjelasannya? Yuk ikuti bersama materi yang kami sampaikan. Portofolio syariah. Portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi resiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda. Sehingga jika suatu aset menderita kerugian, sementara aset lainnya tidak menderita rugi, maka nilai investasi kita tidak hilang semua. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Investasi keuangan menurut syariah dapat dikaitkan dengan perdagangan atau kegiatan usaha baik berbentuk aset, produk, ataupun jasa. Syariah memberikan dasaran bahwasanya berinvestasi harus berkaitan langsung dengan suatu aset atau kegiatan usaha yang menghasilkan manfaat. Pada umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada financial asset dan investasi pada real asset. Investasi pada financial asset dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, komersial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Investasi juga dapat dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan yang lainnya. Sedangkan investasi pada real asset dapat dilakukan dengan pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan, dan lainnya. Untuk mencapai tujuan investasi membutuhkan suatu proses dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan tersebut sudah mempertimbangkan ekspektasi return yang didapatkan dan juga risiko yang dihadapi. Menurut Sharpe, pada dasarnya ada beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan investasi antara lain: 1. Menentukan kebijakan investasi. 2. Analisis sekuritas. 3. Pembentukan portofolio. 4. Melakukan revisi portofolio. 5. Melakukan kinerja portofolio. Return. Tujuan return adalah tujuan investor dalam berinvestasi adalah memaksimalkan return tanpa melupakan faktor resiko investasi yang harus dihadapinya. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Sumber-sumber return investasi terdiri dari komponen utama, yaitu yield dan capital gain. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Capital gain sebagai komponen kedua dari return merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat utang jangka panjang, yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return dapat berupa return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja perusahaan. Sedangkan return ekspektasi
yang merupakan return yang diharapkan oleh investor di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah risiko. Adalah beberapa sumber risiko yang dipengaruhi besarnya risiko suatu investasi. Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Risiko suku bunga, 2. Risiko pasar, 3. Risiko inflasi, 4. Risiko bisnis, 5. Risiko finansial, 6. Risiko likuiditas, 7. Risiko nilai tukar mata uang. Dalam konteks portofolio, risiko dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis, risiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor-faktor makro, yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Sebagai contoh, faktor-faktor makro tersebut adalah perubahan tingkat bunga, kurs, falas, dan kebijakan pemerintah. 2. Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang dapat dilakukan dengan melakukan diversifikasi, karena risiko ini hanya dalam suatu perusahaan atau industri tertentu. Selanjutnya, portofolio efisien dan portofolio optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return yang diharapkan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau mencari portofolio yang menawarkan risiko terendah dengan tingkat return tertentu. Karakteristik portofolio seperti ini disebut juga dengan portofolio efisien. Dalam pembentukan portofolio yang efisien harus berpedoman pada asumsi tentang perilaku investor dalam membuat keputusan investasi yang akan diambil. Salah satu asumsi yang paling penting adalah, pada umumnya semua investor tidak menyukai risiko atau risk averter. Investor seperti ini jika dihadapkan pada beberapa alternatif investasi yang menawarkan return yang sama dengan risiko yang berbeda, akan cenderung memilih investasi dengan risiko yang lebih rendah. Portofolio optimal merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak alternatif yang ada pada kumpulan portofolio yang efisien. Pemilihan portofolio tersebut disesuaikan dengan preferensi investor yang bersangkutan terhadap return maupun risiko yang melekat pada portofolio yang dipilihnya. Kinerja portofolio. Perkembangan konsep pengukuran kinerja portofolio terjadi pada akhir tahun 1960-an yang dipelopori oleh William Sharper, Traynor, dan Michael Jensen. Konsep ini berdasarkan teori capital market. Ketiga ukuran ini dikenal dengan istilah composite risk adjusted measure of portfolio performance, karena mengkombinasikan antara return dan risk dalam suatu perhitungan. Ketiga ukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada indeks Sharper. Salah satu metode yang digunakan untuk membandingkan kinerja portofolio dengan menggunakan konsep dari garis pasar modal atau capital market line, atau lebih dikenal dengan istilah reward to variability ratio atau RVAR. Dua, indeks Traynor. Traynor sebagai salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio. Traynor sering dikenal dengan istilah reward to volatility ratio atau RVOR. Oleh karenanya, indeks Traynor menyatakan kinerja portofolio dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat suku bunga bebas risiko per unit risiko pasar modal tersebut.
3. Indeks Jensen. Sebagai salah satu ukuran kinerja portofolio, Jensen sangat memperhatikan CAPM dalam mengukur kinerja portofolio, sehingga sering disebut dengan Jensen Alpha atau Differential Return Measure. Jensen Alpha merupakan sebuah ukuran absolut yang mengestimasikan tingkat pengembalian konstan selama periode investasi yang memperoleh tingkat Jensen Alpha pengembalian di atas atau di bawah dari buy-hold strategi dengan risiko sistematik yang sama. Yang terakhir, ada hubungan return dan risiko portofolio. Dalam konteks manajemen portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan mencapai titik puncaknya pada saat portofolio terdiri dari sekian jenis saham, dan setelah itu manfaat pengurangan risiko portofolio tidak akan terasa lagi. Return realisasi dan return ekspektasi dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang return dari return seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi, risiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang risiko dari seluruh sekuritas tunggal. Risiko portofolio bahkan dapat lebih kecil dari rata-rata tertimbang risiko masing-masing sekuritas tunggal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.